Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Dwi Ramadana dengan NIM akhir 2010. Di sini saya akan mempresentasikan UTS PAA dengan soal yaitu implementasikan API berdasarkan teori yang sudah dipelajari dengan syarat berikut, yaitu ada penerapan desain API dan minimal 2 CRUD tidak termasuk login. Di sini yang pertama ada file index.js, di mana file utama ini menjalankan server Express, mengatur middleware, routing, dan Swagger, serta sinkronisasi dan koneksi database saat server dijalankan. Setelah semuanya siap, server akan dijalankan di port yang ditentukan, dan SQList akan mencoba koneksi serta menyamakan model ke database. File yang kedua ada db.js, di mana file ini mengatur koneksi ke database PostgreSQL menggunakan SQList, yaitu sebuah ORM untuk Node.js. Nilai seperti nama database, user, password, dan host diambil dari variabel env agar lebih fleksibel dan aman. Setelah koneksi berhasil, akan muncul log database connected, dan jika gagal akan memunculkan pesan error. Di sini juga ada env, di mana ada database name-nya itu sesuai di pgadmin, yaitu mood, db usernya Postgres, ini db password pgadmin saya, dan ada JWT secret-nya yaitu supersecret 123. Selanjutnya ada file user.js, di mana model ini mendefinisikan tabel pengguna dengan dua kolom utama, yaitu yang pertama username itu harus unik dan password yang wajib diisi. File ini adalah dasar dari sistem autentikasi karena digunakan untuk menyimpan data user baru saat register dan mencocokkan data saat login. Model ini juga akan menjadi relasi induk untuk tabel aktivitas dan jurnal. Activity.js, di mana model ini mendefinisikan struktur tabel activity di database. Field yang disediakan adalah name, deskripsi, dan date, di mana tanggal ini akan otomatis diisi saat aktivitas dibuat. Relasi juga didefinisikan di sini, yaitu satu user bisa memiliki banyak aktivitas, dan setiap aktivitas milik satu user. Journal entry.js, di mana model ini mewakili tabel entry jurnal yang berisi data mode, catatan, dan tanggal. Entry journal juga memiliki relasi ke model user, menunjukkan bahwa setiap jurnal dimiliki oleh satu pengguna. Selanjutnya ada outmiddleware.js, di mana middleware ini bertugas memeriksa token JWT yang dikirim lewat hidden authorization. Jika token ada dan valid, maka informasi user akan ditambahkan ke objek request. Dan request dilanjutkan ke endpoint berikutnya. Jika tidak ada atau token tidak valid, maka permintaan ditolak dengan status error 403, yaitu ininya token tidak valid. OutController.js, di mana controller ini mengatur proses register dan login user. Saat register, password nanti dihash menggunakan bcrypt sebelum disimpan ke database. Saat login, password dicek dengan hash di database, dan jika cocok, dibuatkan token JWT yang dikirim ke user. Token ini digunakan untuk mengakses endpoint yang butuh autentikasi. Ada activity controller, di mana controller ini mengatur operasi CRUD untuk endpoint aktivitas pengguna. Semua operasi ini dilakukan berdasarkan user ID yang diambil dari token JWT agar setiap user hanya bisa mengelola datanya sendiri. Ada journal controller.js, di mana controller ini mengatur operasi CRUD untuk entry jurnal mood harian milik pengguna. Fungsi get all, create, update, dan delete ini hanya bekerja pada entry yang milik user yang sedang login. Outroute, di mana file ini menangani rute untuk proses register dan login. Tidak ada middleware karena rute ini harus bisa diakses tanpa login. Ini adalah pintu masuk utama untuk user agar bisa mendapatkan token JWT. Selanjutnya ada activity routes, di mana file ini berisi definisi route untuk CRUD, fitur aktivitas pengguna. Semua rute dilindungi oleh out middleware agar hanya user yang login yang bisa mengaksesnya. Jurnal routes untuk CRUD, fitur jurnal mood harian milik pengguna, sama kayak rute aktivitas. Jadi rute ini juga dilindungi oleh middleware autentikasi. Yang terakhir ada Swagger.js, di mana file ini mengatur dokumentasi API otomatis menggunakan Swagger dengan bantuan Swagger JS Doc dan Swagger UI Express. Dokumentasi API dibuat berdasarkan komentar yang ditulis di dalam file root. Langsung saja kita uji coba di Swagger-nya. Pertama di sini ada terminal, kita ketikkan saja node index.js karena file utamanya tadi ada di index.js.
Nah, kan kita mau uji coba di Swagger. Jadi kita klik saja yang pada Swagger ini. Nah, di sini sudah muncul tampilan API pada Swagger yaitu Mood Journal API. Pertama kita register dulu. Kita isi di sini namanya Novita. Lalu passwordnya ini Novita. Pakai angka juga bisa. Execute. Nah, di sini sudah ada register berhasil dan user ID-nya 2, nomor 2. Lalu kita login, try it out. Diingat passwordnya itu Novita dan username-nya Novita dan passwordnya itu ini Novita. Kita execute. Nah, di sini juga ada message login sukses dan mendapatkan token. Jangan lupa tokennya kita salin untuk proses autentikasi agar kita bisa melakukan input jurnal dan activities jurnal mood hari ini. Nah, pertama setelah ini kita lakukan selesai dan mendapatkan token tadi, kita langsung di sini authorize, kita masukkan token yang tadi, lalu authorize, kita close. Setelah itu kita lanjutkan untuk menambah data baru. Push. Menambah data baru yaitu mood kita hari ini. Mood kita hari ini sedang happy. Misal kita sedang isikan contoh seperti ini. Moodnya hari ini berjalan dengan lancar. Seperti itu. Kita execute. Nah, di sini akan menampilkan tanggal di mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tanggal itu akan otomatis muncul saat kita menginputkan datanya. Di sini ada ID dari data ini yaitu 3, user ID-nya 2. Tadi kan kita sudah login pakai 2 yaitu Novita. Mood hari ini happy, mood hari ini berjalan dengan lancar. Ada update it dan create it. Setelah itu kita coba get, ambil semua entry jurnal user. Nah, di sini sudah muncul ada yang kita inputkan tadi datanya. Kita coba deh lihat di database. Apakah di database juga muncul? Kita kita coba sini dulu, select user. Nah, tadi ini yang ID 1 ini saya uji coba kemarin. Lalu untuk ID 2 yaitu Novita yang kita buat tadi. Passwordnya dalam bentuk kode seperti itu. Kita lihat database yang ada di jurnal entry tadi yang kita inputkan. Nah, ini sudah muncul bahwa ID-nya 3, mood-nya happy, dan note-nya hari ini berjalan dengan lancar, di mana user ID yang menginputkan adalah 2, yaitu Novita. Next, kita lanjut ke get sudah, kita coba ke put, yaitu mengubah data tadi. Nah, di mana mengubah tadi itu yang diinputkan adalah ID-nya. Tadi untuk ID milik si Happy adalah 3 ya. Kita inputkan 3, ID 3, yaitu moodnya hari ini sedih. Moodnya sedih karena tulis aja aku belum makan, contohnya. Kita execute. Nah, ID tadi 3, moodnya sedih, dan note-nya aku belum makan. Sudah masuk. Lalu kita coba deh get lagi, ambil semua entry jurnal, apakah berubah? Yes. Jadi moodnya sudah berubah sedih dan note-nya juga sudah berubah. Apakah di database berubah? Kita lihat. Nah, sudah berubah nih. ID 3 tadi jadi moodnya yang pertama happy, sudah menjadi sedih. Seperti itu. Kita coba lanjut ke menghapus. Menghapus data yang kita inputkan tadi. Sama, kita menginputkan ID yaitu 3. Execute. Nah, di sini sudah ada message data berhasil dihapus. Kita coba apakah benar terhapus. Kita coba di get ini. Execute. Ya, benar. Responnya 0. Untuk si user ID 2,
data yang kita inputkan sudah terhapus. Kita coba di database. Ya, benar, sudah terhapus seperti itu. Jadi kalau juga di database ini masih ada ID yang saya buat kemarin, itu kita harus menginputkan user ID-nya dulu. Yang satu, seperti itu. Kita login dulu. Kan saya login yang menggunakan Novita, yaitu ID 2. Jadi yang data terhapus juga dari ID 2 seperti itu. Ini kita sudah bagian jurnal, kita tutup dulu. Setelah itu kita lanjut activities. Kita post baru activities hari ini sedang apa. Activities hari ini kita isi B aja. Kenapa tuh B aja? Kita isi deskripsinya. Saya banyak tugas. Oh, mungkin harian ini. Oh, hari ini kita melakukan mengerjakan tugas seperti itu. Tadi kan mood ya, maaf saya, maaf salah. Untuk deskripsinya mengerjakan tugas UTS PAA seperti itu. Kita execute. Nah, sama di sini tanggal itu akan otomatis muncul saat kita membuat data baru. ID 3, user ID 2, ini name dan deskripsi juga sudah ada. Kita coba untuk get apakah muncul. Nah, di get juga ada nih ID 3, name mengerjakan tugas, deskripsinya mengerjakan tugas UTSPA. Kita cek di database apakah muncul. Yap, benar, di database sudah muncul dengan ID 3, name mengerjakan tugas, deskripsi mengerjakan tugas UTSPA, dan user ID-nya 2. Kita coba selanjutnya, ini post kita selesai, tutup dulu. Kita lanjut ke put. Tadi ID yang dimiliki adalah ID 3. Lalu untuk nama kita memperbarui eh, eh, aku tiduran. Deskripsinya tiduran asik, tiduran asik santai. Itu kita ubah, secure. Nah, di sini juga ada ID 3 tadi sudah ke-update dengan nama dan deskripsinya. Kita coba cek apakah yang mengerjakan tugas tadi, apakah sudah berganti dengan tiduran. Kita execute. Yap, benar. ID 3 sudah terupdate dengan nama aku tiduran dan deskripsinya tiduran asik santai. Seperti itu. Eh, ini put kita sudah, coba kita delete. Oh, kita coba di database dahulu. Apakah mengerjakan tugas juga sudah diganti. Yap, benar, sudah diganti. Next, kita lanjut. Yang terakhir ada delete dari activities ini. Kita masukkan ID-nya 3. Ada message, aktivitas berhasil dihapus. Kita coba di sini. Ini kan masih ada. Kita execute. Yap, benar. Jadi kosong. Kita coba di database. Ini masih ada. Kita select lagi. Yap, benar, sudah menghilang. Jadi, seperti itu untuk implementasi API ini. Kesimpulannya adalah yang praktik yang saya lakukan sudah berhasil semua dan sudah menerapkan penerapan desain API tadi sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.